Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita di saat ini perlu perjuangan dan keteguhan hati, bahkan keimanan. Inilah yang akan menolong kita dari perjalanan di setiap hari kita, ataupun berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kita dihadapi oleh cobaan dan batu kerikil yang terjal di perjalanan kita. Kadang-kadang di kehidupan kita menanjak seperti di gunung dan turun di bawah seperti di tebing, dan berenang seperti di lautan lepas. Inilah di saat ini orang kecil, orang yang banyak susah dan menderita. Bila kita menjadi petani di saat ini, kesedihan yang melanda, cuaca tak menentu, apalagi yang berada di tepian gunung. Kadang-kadang gunung mengeluarkan lava, apalagi yang berada di kali ataupun di pinggiran laut. Kadang-kadang air meluap. Tak terbayangkan oleh kita, tak disadari oleh kita, terjadinya bencana alam yang silih berganti di saat ini. Sulit bagi rakyat yang mengalami seperti itu. Memang perjalanan di akhir zaman ini kita perlu perjuangan. Hanya kemuliaan dan cahaya dari langit yang akan menolong kita bila kita mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang berjalan menurut kehendak dari amanah dari Yang Maha Kuasa, tidak kehendak dari dirinya sendiri dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Inilah di saat ini kita tergantung pada pemimpin kita dari kesatuan negara ini, dan amanah untuk menjalankan segala amanah itu untuk menolong untuk rakyatnya dan memayungi rakyatnya dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya di saat ini. Banyak manusia yang bermodal, yang seakan-akan bumi ini adalah miliknya dia. Di dalam perjuangan di saat dulu negara ini bisa merdeka, persatuan dan kesatuan dari rakyat, dari para ulama, dari para petingginya, ataupun orang-orang yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Negara ini tidak hanya milik bagi pejabat, tapi untuk rakyatnya. Lihatlah rakyatmu di saat ini. Banyak penderitaan, banyak penjajahan modal di saat ini. Siapa yang banyak modal, dia akan berkuasa. Rakyat hanya menjadi pijakan atau tumpangan di saat ini. Inilah yang terjadi di saat ini. Saudara-saudaraku, kita wajib sadar bahwa kesatuan dan persatuan adalah modal kita, dan hanya Allah lah yang akan menolong negara ini
dari keterpurukan, dari penjajahan modal di saat ini bagi masyarakat yang tak memiliki apa-apa, terasa asing di negaranya sendiri, seolah-olah dijajah oleh bangsanya sendiri. Inilah di saat ini, lihatlah pertanian. Pertanian adalah modal kekuatan suatu negara, modal keutuhan suatu negara. Bila bangsa ini, bila rakyatnya menanam apa saja, menghasilkan hasil bumi yang melimpah, maka negara ini akan makmur. Tapi apa yang didapat di saat ini, pupuk pun mahal, pupuk pun langka, bahkan cuaca tak menentu. Apalagi di saat ini di pertanian kita panen menggunakan mesin, bahkan semua serba mesin. Bagi orang-orang yang bisa membeli mesin pertanian, itulah manusia yang bermodal. Apalagi kita, masyarakat kecil, hanya melihat, bahkan ingin bekerja di pertanian sekarang sudah terjajah oleh mesin. Apalagi kalau kita sakit, kita tak punya uang, di rumah sakit pun sekarang butuh modal. Kalau orang mempunyai dan memiliki kartu kesehatan, mungkin pelayanannya juga beda. Tolonglah saudara-saudaraku yang mempunyai amanah di kesehatan di saat ini, bisa menindaklanjuti manusia yang tak amanah. Apalagi kalau kita di bank, kita juga menggunakan anggunan. Bila kita tak memiliki apa-apa, kita akan hancur. Hidup ini memang penuh perjuangan. Di saat ini bagi masyarakat kecil memanglah sulit untuk menghidupi raganya, untuk menyekolahkan anak-anaknya biar pandai, juga butuh modal. Kita semua berjalan juga butuh modal. Apalagi kalau kita di kota, kita kencing pun juga butuh modal, kita berak pun juga butuh modal, kita minum pun butuh modal. Tak ada yang kasihan, semua butuh modal. Tanpa modal kita teraniaya, tanpa modal kita kelaparan. Itu kalau kita berada di kota. Di desa pun sekarang juga sulit paceklik. Bahkan cuaca tak mendukung, cuaca tak menentu. Inilah di saat ini bagi orang-orang yang kecil. Keadaan sekarang memang beda dari dahulu. Air pun dari pegunungan sangat bersih. Banyak kedung, banyak kali yang luas. Sekarang kali pun mengerut dan mengecil. Bahkan kedung pun jadi dangkal. Bahkan airnya pun kotor di saat ini. Hutan-hutan pun gundul. Semua hancur, baik masyarakatnya, baik sifatnya di saat ini. Apalagi kalau kita orang kecil, kita kasih masukan seolah-olah tak ada gunanya. Semua butuh modal. Kita ingin menjadi apa saja, menjadi pejabat, menjadi wakil rakyat, semua butuh modal. Tak ada yang tak ada modal. Semua, kalau kita tak punya modal, kita tak jadi apa-apa, hanya jadi seperti saya.
hanya jadi rakyat biasa. Tapi rakyat biasa di saat ini sangatlah enak, tak banyak pikiran, hanya dijajah modal. Inilah perbedaannya. Semua tergantung berkah di saat ini. Banyak bencana alam, banyak gunung yang meletus, banyak tanah yang bergoncang, bumi bergoncang, laut pun meluap. Siapa saja yang tak amanah di saat ini, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik untuknya, sehingga sadar di perjuangan di akhir zaman ini yang dibutuhkan di saat ini adalah iman, takwa, dan berjuang untuk penyelamatan roh dan banyak amal. Kita hidup di bumi ini sebenarnya adalah amanah. Bila pejabat tak amanah, suatu saat Tuhan pasti akan mengasih berkah, baik negatif ataupun positif. Bila dia melaksanakan amanah yang baik, maka akan mendapatkan berkah yang positif. Tapi bila pejabat melaksanakan tak amanah, maka dia akan mendapatkan berkah dari Sang Ilahi, berkah yang negatif. Inilah hukum alam akan berjalan, hukum alam akan berlaku di saat ini. Banyak api yang berkobar, banyak api yang menganga. Bukalah hatimu, tebarkanlah cinta kasihmu pada setiap insan ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Inilah di saat ini, jangan kau tebarkan kebencian, pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Tapi tebarkanlah kebaikan. Sekecil apapun kebaikan kita, pasti Tuhan Allah kita akan menolong. Seperti dulu Nabi Musa meminta Yang Maha Kuasa memendam Korun. Bila Korun meminta tolong pada Yang Maha Kuasa, pasti akan ditolong. Tapi dia lupa. Itulah hukum dari alam, hukum dari Tuhan. Apa yang terjadi di saat ini, hukum alam akan berlaku, hukum alam akan terjadi. Tinggal tebaran kasih kita, tinggal kita hidup di bumi ini amanah atau tidak tergantung dari setiap individu. Marilah kita berjuang bersama untuk menebarkan cinta kasih, baik di alam kita, baik di kehidupan kita. Tegak keadilan ditentukan oleh pejabat. Tegaknya negara ini ditentukan oleh kita semua, persatuan dan kesatuan. Marilah kita menebarkan cinta kasih untuk bisa mencapai kemuliaan dan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Berkah dari Sang Ilahi, Sang Pencipta, untuk melaksanakan amanah bagi orang-orang yang memiliki amanah, yang berkedudukan tinggi, untuk menebarkan cinta kasih dan menjalankan amanah negara ini dengan sebaik-baiknya. Kudoakan selalu Bapak Prabowo dan Bapak Gibran menjadi satrio piniling Gusti, bisa melaksanakan amanah dengan kebajikan dan keimanan, dan diberkahi Yang Maha Kuasa, dan menolong rakyatnya dan memayungi rakyatnya, bisa menjadi sandaran bagi rakyatnya dan pengharapan bagi rakyatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.